Di dalam pabrik, kita sering menemukan banyak peralatan yang digerakkan oleh udara bertekanan. Contohnya adalah piston pneumatik serta katup yang digerakkan oleh udara bertekanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tiba-tiba menerima peringatan dari lampu indikator tekanan oli pada speedometer mobil Anda, yang artinya mobil Anda sedang mengalami masalah pada tekanan oli, sehingga mobil Anda perlu diperbaiki. Peralatan tersebut dapat bekerja dengan baik karena adanya sebuah alat yang disebut dengan saklar tekanan atau lebih dikenal dengan sebutan pressure switch. Pressure switch adalah peralatan yang bekerja dengan prinsip tekanan fluida, di mana alat tersebut akan menyambung atau memutus sirkuit listrik saat tekanan fluida mencapai atau melebihi nilai tekanan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan mekanisme prinsip kerjanya, pressure switch dapat dibagi menjadi dua, yaitu pressure switch mekanis dan pressure switch elektronik. Pressure switch mekanis menggunakan mekanisme mekanis pada prinsip kerjanya. Komponen utama dari sebuah pressure switch mekanis adalah piston, pegas, dan bagian saklar yang berkontak. Saat piston pada pressure switch menerima tekanan dari luar, dengan besar tekanan disimbolkan dengan huruf P. Tekanan sebesar P ini kemudian menekan piston yang memiliki luas penampang seluas A. Maka sesuai dengan hukum fisika, akan ada gaya tekan sebesar F di mana besar gaya tekan F adalah perkalian antara tekanan P dengan luas penampang piston seluas A. Gaya tekan sebesar F ini kemudian mendorong piston yang ditahan oleh sebuah pegas sehingga piston tersebut terangkat ke atas. Piston yang terangkat akan melepaskan hubungan pada saklar kontak dan memutus sirkuit listrik. Pada pressure switch elektronik, prinsip kerjanya adalah dengan cara mengubah sifat kelistrikan material yang digunakan sebagai sensor tekanan. Seperti mengubah hambatan listrik pada material. Metode ini disebut dengan metode resistif, atau mengubah kemampuan material dalam menyimpan energi listrik. Metode ini disebut metode kapasitif, atau dengan mengubah sifat magnetis material yang digunakan pada sensor. Metode ini disebut dengan metode elektromagnetik. Walaupun ada metode lainnya seperti metode optis, metode termal, metode ionisasi dan metode resonansi. Metode yang mengubah sifat kelistrikan material pada sensor tekanan ternyata lebih banyak digunakan. Di dalam pressure switch elektronik dengan metode resistif, pegas dan piston digantikan oleh permukaan fleksibel yang ditempel dengan strain gauge. Strain gauge adalah material konduktor listrik dengan karakteristik khusus. Saat pressure switch elektronik resistif menerima tekanan, permukaan fleksibel mengembang dan strain gauge mengalami gaya tarik. Saat strain gauge menerima beban tarik, bentuknya akan memanjang dan luas penampangnya akan mengecil. Sesuai dengan rumus hambatan listrik strain gauge, jika strain gauge menjadi lebih panjang dan luas penampangnya mengecil maka hambatan listrik akan meningkat. Perubahan pada besar hambatan listrik, yang disebabkan oleh tertariknya strain gauge akibat tekanan pada pressure switch, diubah menjadi mekanisme saklar yang terputus dan tersambung. Agar dapat berfungsi dengan baik, ada beberapa spesifikasi yang perlu diperhatikan pada sebuah pressure switch. Pertama adalah tegangan listrik. Sesuaikan besar dan jenis tegangan listrik pada pressure switch dengan tegangan listrik yang melewati kabelnya. Kedua adalah arus listrik operasi. Pastikan spesifikasi arus listrik pada pressure switch dapat menangani besarnya arus listrik yang akan mengalir pada kabel. Ketiga adalah tekanan set point, yaitu tekanan di mana saklar pada pressure switch mulai aktif. Pastikan ketiga parameter ini sesuai dengan tegangan dan arus listrik yang akan mengalir pada kabel, dan besar tekanan set point yang diinginkan. Sekian mengenai cara kerja pressure switch. Jika berkenan silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.